Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wasaliyah wa ughfir lana ya da'ula fi hadha as-sabah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nuwwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsi ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para asatiz, wabil akhasil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang juga saya muliakan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sangat mulia ini, yaitu ba'da subuh, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita pagi hari ini kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita pada pagi hari ini dapat mengawali kehidupan kita dengan salat subuh secara berjamaah. Kemudian juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyempatkan diri untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini. Tiga-tiganya itu merupakan suatu amalan yang sangat mulia, yang mana harus kita syukuri, karena kehendak untuk berbuat kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk berbuat taat. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kelezatan dalam hati kita untuk beribadah. Ini juga merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali yang patut kita syukuri. Karena ada di antara kita mungkin pernah suatu hari ketika dia beribadah, dia tidak mendapatkan kelezatan sedikit pun. Ini adalah bagian daripada musibah. Para ulama mengatakan, kenapa seseorang itu tidak mendapatkan kelezatan ibadah? Bisa jadi karena ada maksiat yang masih sering dilakukan. Ya. Ada orang masuk masjid gelisah, tidak tenang. Ada orang ibadah haji selama kurang lebih 40 hari, baru 1 minggu ingin pulang. Tidak ada kepingin untuk berlama-lama di sana. Tidak ada kepingin untuk sholat sekedar beberapa rakaat di Masjidil Haram. Tidak ada kepingin untuk ziarah para nabi kita. Tidak ada keinginan untuk menggenapkan sholat arba'in di sana misalnya. Nah, ini musibah bagi dia, tidak ada kelezatan dalam ibadah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada subuh kali ini, pada subuh ya, kita akan membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan aklima lil yatim, at-targhib min aklima lil yatim zulman, wa at-targhib fi kafalatil yatim wal ihsan ilaihi wa ila mustad'afina minal mu'minin. Ancaman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, dan anjuran untuk mengasuh anak yatim dan berbuat baik kepada mereka, termasuk juga kepada kaum du'afa di antara orang-orang yang beriman. Kenapa ketika
dibahas memakan harta anak yatim, biasanya ada kata-kata zulman. Ya, zulman itu makan harta anak yatim secara zalim. Secara zalim. Berarti boleh memakan harta anak yatim itu kalau dia tidak secara zalim. Artinya kalau ada pengurus aitam, ya, pengurus darul aitam, atau kita sendiri secara pribadi mengurus anak-anak yang yatim, lalu ada orang yang menitipkan harta, ya, entah orang lain atau harta warisan dari anak yatim ini. Nah, kita selaku anak yatim boleh mengambil sedikit keperluan dalam rangka mengurus anak yatim itu, bahkan kita boleh juga ikut makan di dalamnya, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Dalam Al-Quran pun sudah Allah katakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau ada orang itu mengurus anak yatim, dia sendiri sebenarnya bukan orang yang punya, masih mengharapkan bantuan-bantuan juga dari orang lain, ya, bolehlah dia ikut makan di sana secara ma'ruf. Secara ma'ruf ini ya secara wajar, ya, secara wajar saja. Tetapi bagi orang yang sudah kaya, ya, dia sendiri donatur di panti asuhan yang lain, dia sendiri memegang panti asuhan, maka kalau ada sumbangan-sumbangan dari donatur dan pemerintah, hendaklah dia menahan diri dari makan harta anak yatim. Jadi yang namanya makan harta anak yatim secara zalim itu adalah lebih mementingkan kebutuhan dia. Bahkan bisa jadi dia memperkaya diri dari harta anak yatim itu, ya, yang awalnya dia tidak punya, lantas ada keinginan baik untuk mengurus anak yatim, kemudian banyak orang yang percaya. Nah, ini kan pernah terjadi kasus beberapa waktu belakangan terakhir, ya, ternyata bejat betul itu orang, ya, yang awalnya ngaji biasa, lantas buka panti asuhan, dipercaya orang, mengelola uang ratusan juta. Bukan sekedar dia memakan harta anak yatim secara zalim, tapi perilakunya bejat sekali, ya. Dia menyodomi anak-anak yatim itu, bahkan mengajarkan di depan anak-anak yang lain perilaku sodom. Ini lebih bejat dari perilaku Nabi umat Nabi Allah Lut, ya. Alhamdulillah misalnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, nah, pasti ada qaidnya, pembatasnya, ya, makan harta anak yatim itu secara zalim. Sesungguhnya dia itu sedang memakan bara api neraka, ya, dan dia akan masuk atau mereka akan masuk neraka sa'ir. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengurus anak yatim itu perilaku yang sangat mulia sekali, sangat mulia. Nah, hanya saja kalau kita menyimpang dalam kepengurusan anak yatim ini, konsekuensinya besar juga, ya. Jadi dalam Al-Quran banyak kan menelantarkan anak yatim tidak boleh, membentak anak yatim juga tidak boleh, ya. Fa'amal yatima fala takhar ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wah, ini banyak sekali, ya. Nah, makanya juga ayat yang menyebabkan tentang kebolehan poligami itu juga terkait sama perihal anak yatim, ya. Bukan ujuk-ujuk dalam Al-Quran itu silakan beristri 1, 2, 3, dan 4. Ada konteksnya, ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatam fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun.
Kalau kalian merasa khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita lain, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dengan istri lebih dari 1, ke 1 saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini turun ayat ini terkait dengan konteks anak yatim. Karena dulu di masyarakat Arab kebiasaan yang sering terjadi, anak yatim ini menjadi objek. Bisa jadi anak yatim itu memiliki harta waris yang banyak, ya, sehingga walinya terkadang semena-mena, ya, harta warisnya diurusnya, bahkan dinikahinya lagi. Nah, dinikahi ini boleh, ya, asal dia bukan wanita-wanita yang diharamkan, ya. Nah, hanya saja terkadang orang dulu sudah menguasai harta anak yatim, ketika menikahinya tidak memberikan mahar, bahkan tidak memberikan mahar yang sepantasnya, sehingga anak yatim itu betul-betul disia-siakan dan tidak dihargai. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian, ya, merasa khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim ini, maka tidak usah dinikahi. Lebih baik nikah sama wanita lain, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, daripada menikahi anak yatim tapi kalian menzalimi mereka. Nah, ya, ini konteks turunnya tentang masna wa sulasa wa ruba itu, ya. Nikahilah selain anak yatim 1, 2, 3 dan 4. Kenapa sampai 4? Ya, tradisi masyarakat Arab dulu istri lebih dari 2, istri lebih dari 4 itu biasa tradisinya. Jadi kalau kita masyarakat yang tradisinya poligami itu tradisinya mungkin tabu, belum begitu lazim, ya tidak perlulah kita mempropagandakan poligami ini kalau bakal keluarga kita ubah, ya, tidak ada masalahnya. Tapi kalau ada masalahnya, ya silakan, ini sesuatu kebolehan, ya, kebolehan, bukan larangan, kebolehan, bukan juga anjuran, bukan juga anjuran sunnah-sunnah, bukan, ya, kebolehan. Nah, ya, poligami itu kebolehan, bukan larangan, bukan anjuran. Dan kita akan memasuki lebih dalam definisi yatim. Mungkin masih di masyarakat kita ada sedikit kesalahpahaman. Anak yatim itu kalau dia tidak punya ibu misalnya, ya. Anak yang yatim itu manla abu, ya, manla akan lahu, yang tidak punya ayah. Jadi anak yatim itu yang tidak punya ayah. Jadi kalau ada anak yatim yang dia punya ayah tidak punya ibu, maka belum dikatakan yatim. Kalau kita kan, kalau dia meninggal ibunya yatim, meninggal ayahnya tambah yatim piatu. Itu kan bahasa kita, ya. Oh, itu yatim piatu kenapa? La aku wala tidak punya ayah, tidak punya ibu. Padahal dalam hukum Islam yang dikatakan anak yatim itu adalah yang tidak punya ayah saja, ya. Jadi kalau punya ayah, dia punya ibu, tidak dikatakan anak yatim, ya. Kemudian juga anak yatim itu ada batasnya, ya. Wa huwa man mata abuhu wa lam yablugh al-hulum. Anak yatim adalah anak yang tidak punya ayah, yang meninggal ayahnya sedangkan umurnya belum mencapai usia balik. Jadi kalau sudah umur 21 tahun, ya, tidak zakat kemana-mana, anak
yatim saya, anak yatim saya. Ya, bukan anak lagi. Kalau dinikahkan malah dia yang punya anak. Ya. Jadi kalau anak yatim itu selagi dia masih definisi anak. Nah, definisi anak dalam hukum Islam itu sebelum mencapai usia balik. Kalau dia sudah mencapai usia balik, maka dia sudah dianggap bukan anak-anak lagi. Sehingga kalau dikaitkan sama yatim, dia bukan anak yatim. Ya. Kalau di undang-undang kita kan batasnya 18 atau 19. Masuk 19 bukan anak lagi. Ya, bukan anak lagi. Sudah dewasa itu ya. Nah, kalau dalam Islam ya usia balik rata-rata mesti 15 ya. 15 masuk balik. Kalau dia meninggal ayahnya tidak dikatakan yatim lagi. Ya. Dan yang kadang-kadang masih salah kaprah juga, wah saya minta zakat, saya anak yatim. Anak yatim tidak masuk dalam asnaf 8 ya. Nanti dia lihat kategorinya, kalau anak-anak yatim ini miskin, nah maka dia masuk kepada miskin atau fakir ya. Karena bisa jadi, kenapa tidak masuk? Karena bisa jadi anak yatim itu kaya ya, dia mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya. Bisa jadi begitu, maka dia tidak masuk. Masuknya nanti kalau seandainya dia memang tergolong fakir, dia tidak punya apa-apa. Kita bacakan hadis yang pertama. Wa an Sahal ibn Sa'id as-Sa'idi ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahu al-Bukhari wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad. Hadis ini hadis yang sahih dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah bersabda, aku bersama pengurus anak yatim ya, atau penyantun anak yatim ya, itu nanti akan berada di surga seperti ini ya, sambil Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, sambil wafarroja bainahuma, menggerak-gerakkan seperti ini supaya jelas ya, bahwa antara telunjuk dan jari tengah ini berdekatan. Nah, memang makom Nabi di surga memang lebih tinggi, tidak ada yang bisa menyamai para anbiya. Tetapi ada orang atau segolongan orang yang dekat nanti dengan Nabi di surga, yaitu kafilul yatim. Ya, kafilul yatim ini orang yang mengurusi anak yatim. Ya, mulai mengurusi urusan makannya, mulai mengurusi urusan pendidikannya, mulai mengurusi urusan kesehatannya. Ini yang namanya kafilul yatim. Ya, beda dengan yang penyantun. Ya, kalau dia penyantun sekedar donatur ya, donasi saja, itu juga baik ya. Tapi kalau dia melakukan kafalah, ya, kafalah yang menanggung semua pendidikannya, kemudian juga kesehatannya, makan sehari-hari, pendidikan agamanya dan lain sebagainya, maka dia sebut dengan kafil. Ya. Jadi kata ulama, di sini letaknya beda. Rasulullah pernah mengatakan al-umratu ilal umrah ya mukaffaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Nah, antara satu umrah dengan umrah yang lain itu dapat menghapus dosa ya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ulama menerangkan, lihat, orang yang haji mabrur saja hanya Allah atau Rasul janjikan dia surga saja tanpa keterangan bersama atau dekat dengan Rasulullah, umum saja. Tetapi bagi orang yang mengasuh anak yatim ada kelebihan. Apa kelebihannya? Lebih dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Nah, ini keutamaan ya, keutamaan orang yang mengasuh anak yatim ya. Hadis yang kedua,
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min baini muslimain ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahu al-jannata al-batta illa ayya'mala zamban la yughfar. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil anak yatim atau yang mengurus anak yatim yang mana? Anak yatim dari kaum muslimin. Mengurus apanya? Urusan makanannya dan minumannya. Ini baru urusan makanan dan minumannya saja dia yang mengurusnya ya. Belum lagi kalau dia urusan pendidikan, urusan kesehatan, semuanya. Adkhalahul jannah al-batta. Niscaya Allah akan memasukkannya ke surga al-batta. Kalau ada kata-kata al-batta dalam bahasa Arab ini menunjukkan suatu kepastian. Niscaya pasti dia akan masuk surga. Kecuali kalau bersamaan itu juga dia melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia syirik ya. Dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah syirik. Maksudnya adalah mati dalam keadaan syirik. Kalau orang tobat dari syirik ya masih bisa. Nah ini. Jadi janji Rasulullah SAW kepada orang yang mengurusi tentang urusan makanan dan minuman saja. Belum lagi kalau dia urusan pakaiannya, ya. Belum lagi kalau dia mengurus tentang pendidikan dan kesehatannya. Tentunya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah kita mungkin sibuk ya, tidak bisa ikut mengurus anak yatim. Minimal kita menjadi donatur, atau minimal suatu saat ada yang dibutuhkan kita bisa membantu ya. Atau tidak bisa membantu, jangan sampai kita membuat masalah atau kesulitan di anak yatim ya. Misalnya tentang anak yatim, sangat tidak suka kepada anak yatim. Anak yatim itu nakal semua, kenapa ya? Ya, karena orang kadang-kadang begitu ya. Wajar anak yatim kenapa nakal, bisa jadi tidak mendapatkan pendidikan ya, tidak mendapatkan kasih sayang. Biasalah anak kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang, orang tuanya penuh problem, biasanya ada saja hal-hal yang ia lakukan itu sesuatu yang di luar keinginan kita ya. Anak-anak yang nakal biasanya muncul dari keluarga-keluarga yang problematik ya, memiliki problem. Ini sudah diakui, termasuk juga anak yatim ya. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang memiliki rasa kasih sayang ya, maka ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyayangi dia ya. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit ya akan menyayangi kalian. Ini hadis kasih sayang ya, bahwa kasih sayang itu di sini tidak hanya dikhususkan untuk saudara sekandung saja, tidak juga dikhususkan saudara seiman saja ya. Tidak juga dikhususkan saudara karena sama-sama makhluk manusia juga, tetapi juga makhluk-makhluk lain juga harus kita sayangi. Disinilah letak keislaman, nilai keislaman yang sangat luar biasa ya.
kita sama non-muslim juga harus ada kasih sayang. Ya, misal ada tetangga kita non-muslim miskin, boleh nggak dikasih sedekah? Boleh. Boleh nggak dikasih kurban? Boleh. Boleh nggak dikasih zakat? Boleh. Asal yang muslim juga sudah kita dulukan, prioritaskan yang muslim dulu. Kemudian ada kelebihan, maka boleh kita santuni yang non muslim, karena melihat apa? Melihat kemanusiaannya. Ya. Nah, tidak usahkan non muslim, sama hewan pun kita harus ada rasa kasih sayang. Kalau kita lihat ada pegiat-pegiat sosial, ya, pegiat sosial yang tapi urusan mereka hewan, bukan main. Melihat kucing di jalanan yang masih kecil tidak punya induk, atau melihat kucing yang sakit, anjing yang sakit, diambil, dirawat, disembuhkan. Sering kita lihat kan seperti itu, ya. Ada keledai di Timur Tengah itu, keledai yang sakit, ada kuda yang sakit masih dipaksa untuk mengangkut barang oleh pegiat sosial ini. Ya, dimohon betul, bahkan mereka membawa keamanannya di luar negeri itu, karena ada orang tidak mau menyerahkan. Ini kudanya sudah kakinya hampir patah, penyakitan, terus dipaksa untuk membawa sesuatu. Diambil oleh mereka dengan paksa, itu diobati itu. Nah, ini dalam hati orang itu masih ada semacam kasih sayang, ada rahmat. Ya. Nah, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperciki sifat beliau Rahman. Dengan Rahman ini, maka kehidupan di dunia ini berjalan dengan seimbang. Ya. Kita ada rasa kasih sayang sama anak yatim, ada rasa kasih sayang sama orang yang kesulitan, ada rasa kasih sayang sama yang lemah, ya, mustadafin. Ya. Kalau urusan kasih sayang sama suami istri, ya kalau usah dibahas lagi, ya sudah pasti, ya. Nah, itu ya. Hadis yang terakhir, qala Rasulullah SAW, hal tunsawuna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Nah, ini kasih sayang kita kepada kaum du'afa. Nah, du'afa ini kan berasal dari kata dhaif, lemah. Ya. Lemah itu yang mana? Ya, orang yang